Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai middleware organization, di mana di sini kami terdiri dari 10 anggota. Saya sendiri, Andra Wijaya, NPM G1A 016029, akan menjelaskan apa itu middleware. Middleware, khususnya di dunia web programming, adalah suatu software layer yang berada di antara router dengan controller. Bisa diibaratkan middleware itu sebagai penghubung antara router dengan controller. Bisa kita lihat pada gambar ini, terdapat apps, di mana apps itu terdiri dari router, middleware, dan controller. Dan ada sebuah request atau permintaan yang nanti akan menuju atau dilempar kepada router. Router tadi akan menuju ke middleware. Apakah di dalam middleware itu terdapat authentication, authorization, ataupun input validation. Jika ada, maka middleware tadi akan menuju kepada controller. Di dalam controller, perintah-perintah yang telah dimasukkan tadi akan dieksekusi dan akan dijalankan lagi kepada router untuk requestan selanjutnya. Nah, jadi tadi kita tahu middleware itu berada di antara router dan controller, dan fungsi dari middleware rata-rata memiliki fungsi generik, yaitu seperti yang sebelumnya ada authentication, authorization, validasi input. Validasi input ini ya seperti misalnya ada form, username, password. Nah, nanti misalnya untuk validasi inputnya, apakah jika salah ada validasi alert ataupun sukses, kalaupun berhasil akan menuju ke perintah selanjutnya. Ada juga sanitasi input, response handler, data logger, dan lain-lain. Dalam dunia teknologi informasi, middleware menjadi salah satu software yang dibuat untuk membuka beberapa proses pada satu atau lebih mesin agar bisa saling berinteraksi di suatu jaringan. Mungkin itu saja dari saya dan akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Degi. Tadi ada satu lagi, jadi tujuan dari middleware tadi adalah untuk mempermudah agar controller fokus dalam menyelesaikan logika alur bisnis dari suatu flow aplikasi tanpa harus melakukan hal-hal di luar itu. Seperti tadi validasi input untuk setiap flow. Jadi ketika data yang masuk ke controller sudah dalam keadaan bersih dan sudah siap untuk diproses. Dan dengan adanya middleware, kode kita pastinya lebih reusable, maintainable, dan readable. Reusable itu dapat digunakan kembali, karena bisa kita katakan middleware itu sama seperti library. Jadi ketika function itu dipanggil, maka aksi tadi akan dijalankan, tidak perlu pengecekan satu-satu pada setiap controllernya. Dan maintainable, jadi jika ada suatu bug atau error pada apps atau sistem, maka pemeliharaan itu bisa dilakukan agar sistem tersebut bisa diperbaiki. Dan yang pastinya dengan menggunakan middleware itu, pengkodean pada suatu sistem itu mudah dibaca. Contohnya seperti melakukan autentifikasi. Jika lokasi kode out atau mode masih dipasang di controller, pastinya akan repot jika dicek satu persatu. Wrapper adalah komponen khusus yang menawarkan antarmuka yang dapat diterima oleh aplikasi klien, yang fungsinya diubah menjadi tersedia di dalam sebuah komponen. Intinya, wrapper memecahkan masalah antarmuka yang tidak kompatibel. Wrappers memainkan peran penting dalam memperluas sistem dengan komponen yang ada.
Ekstensibilitas sangat penting untuk mencapai keterbukaan, biasanya dengan menambahkan pembungkus sesuai kebutuhan. Sehingga jika aplikasi A mengelola data yang dibutuhkan oleh aplikasi B, salah satu pendekatannya adalah mengembangkan pembungkus khusus untuk B sehingga memiliki akses ke data A. Di dalam wrapper terdapat konteks. Yang pertama yaitu konteks dalam penyediaan layanan dalam lingkungan terdistribusi. Layanan ditentukan oleh antarmuka. Klien meminta layanan, maka selanjutnya pelayanan yang terletak di server jauh akan memberikan layanan. Yang kedua yaitu masalah. Gunakan kembali server yang ada dengan menyediakan antarmuka yang berbeda untuk fungsinya agar sesuai dengan antarmuka yang diharapkan oleh klien atau kelas klien. Yang ketiga yaitu properti yang diinginkan. Mekanisme konversi antarmuka harus efisien dalam waktu berjalan. Hal ini harus mudah beradaptasi untuk menanggapi perubahan yang tak terduga dalam persyaratan. Misalnya dalam suatu kebutuhan untuk menggunakan kembali kelas aplikasi baru. Hal ini harus dapat digunakan kembali yaitu generic. Yang keempat, tidak ada kendala khusus. Yang kelima, solusi. Sediakan komponen adapter atau pembungkus yang menyaring serpan dengan mencegah panggilan metode ke antarmukanya. Setiap panggilan diawali dengan prolog dan diikuti oleh epilog di adapter. Parameter dan hasil mungkin perlu diubah. Yang keenam yaitu penggunaan. Adapter banyak digunakan di middleware untuk merangkum fungsi sisi server. Contohnya Portable Object Adapter atau VOA dari Corba dan berbagai adapter untuk menggunakan kembali sistem lama seperti Java Connector Architecture atau JCA. Contoh kasus pada wrappers. Saat membangun sistem terdistribusi dari komponen yang ada, masalah mendasar yang ditemukan adalah antarmuka yang ditawarkan oleh komponen lawas kemungkinan besar tidak cocok untuk semua aplikasi. Nama saya Mia Marta Amalia, NPM G1A 017024. Selanjutnya adalah broker. Broker ini merupakan komponen terpusat yang menangani semua akses antara aplikasi yang berbeda. Broker ini memfasilitasi pengurangan jumlah pembungkus. Biasanya dilakukan melalui middleware. Pembungkus itu sendiri istilahnya adalah wrapper. Salah satu cara untuk melakukan ini adalah dengan menggunakan broker yang disebut SockHelp. Contohnya bisa kita lihat pada gambar di bawah ini, yang mana ada dua gambar A dan gambar B. Pada gambar A terdapat application dan wrapper pembungkus, sedangkan pada gambar B terdapat broker dan applications. Penjelasan dari masing-masing gambar ini berbeda, yaitu pada gambar A itu mewajibkan setiap aplikasi membungkus untuk aplikasi satu sama lain.
Bisa kita lihat di sini Modul pada program komputer perantara setiap yang menerjemahkan aplikasi pesan dari protokol yang perpesanan formal berbentuk pengirim bulat ke protokol itu perpesanan lingkaran, resmi menerima maklar itu pesan terdapat adalah wrapper elemen dalam atau jaringan pembungkus telekomunikasi atau pada komputer setiap di mana garis-garis yang aplikasi perangkat menghubungi lunak berkomunikasi satu dengan sama lain bentuk pesan aplikasinya. yang ditentukan secara formal. Sedangkan pada gambar B, Message broker dalam itu dunia mengurangi programming jumlah adalah software pembungkus yang dengan memanfaatkan broker. software yang mengatur Bisa pesan kita yang lihat di sini dikirimkan oleh pada pengirim gambar B. pesan agar dapat sampai ke penerima. Pada gambar B Ada itu banyak tidak software dari terdapat message broker ini. Di antaranya adalah wrapper, ActiveMap, namun tidak Kafka, Rabbit. banyak jumlahnya dari Tujuan gambar utama broker A adalah mengambil karena pesan masuk dari dikurangi aplikasi dengan dan memanfaatkan melakukan beberapa broker. tindakan terhadapnya. Selanjutnya, Maklar pesan dapat broker memisahkan memiliki titik pengetahuan akhir, tentang memenuhi semua persyaratan aplikasi yang relevan, non-fungsional tertentu, menghubungi dan aplikasi yang memfasilitasi sesuai, penggunaan kembali fungsi memungkinkan perantara. untuk menggabungkan dan mengubah tanggapan, Misalnya, dan broker mengembalikan pesan hasilnya ke atau aplikasi broker awal. message dapat Hal digunakan ini untuk berdasarkan mengelola antrian prinsipnya, beban kerja karena atau broker antrian menawarkan pesan. antar Untuk muka beberapa untuk setiap penerima aplikasi. menyediakan penyimpanan yang andal, pengiriman pesan yang terjamin, dan mungkin manajemen transaksi. Contoh tindakan: berintegrasi dengan repositori eksternal untuk menambah pesan atau menyimpannya. Panggil layanan web untuk mengambil data. Menangani peristiwa atau kesalahan. Menyediakan konten dan perutaian pesan berbasis topik menggunakan pola terbitan berlangganan. Merutekan pesan ke satu atau lebih tujuan. Ubah pesan menjadi representasi alternatif. Lakukan agregasi pesan. Menguraikan pesan menjadi beberapa pesan dan mengirimkannya ke tujuannya. Lalu menyusun ulang tanggapan menjadi satu pesan untuk dikembalikan kepada pengguna. Ubah pesan menjadi representasi alternatif. Broker message umumnya didasarkan salah satu dari dua arsitektur dasar. Yang pertama, server pusat bertindak sebagai mekanisme yang menyediakan layanan integrasi, sedangkan dengan yang terakhir, perantara pesan adalah tulang punggung komunikasi atau layanan terdistribusi yang bekerja di bus. Contoh dari broker message adalah RabbitMQ. RabbitMQ merupakan message broker yang ditulis dengan menggunakan bahasa pemrograman Erlang. RabbitMQ ini bisa diibaratkan sebagai sebuah kantor pos sekaligus tukang pos. Dia akan menerima pesan yang dikirimkan oleh sender atau memforward atau pushing pesan tersebut kepada receiver. Sekian penjelasan saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Bella Sapira, NPMG 1A017020. Saya dari kelompok 2 akan menjelaskan materi tentang objek adapter. Objek adapter merupakan suatu komponen yang memungkinkan aplikasi untuk memanggil objek dari jarak jauh. Meskipun objek tersebut mungkin telah diimplementasikan sebagai kombinasi fungsi pustaka yang beroperasi pada tabel database yang relasional. Objek adapter adalah contoh klasik daripada adapter. Ini menggunakan komposisi. Adaptive menegasikan panggilan ke adaptive atau opposite to class adapter yang expand adaptive. Perilaku ini memberi kita beberapa keunggulan dibandingkan dengan adapter class. Objek adapter juga berguna jika ingin menggunakan kelas yang tidak memiliki metode persis yang dibutuhkan dan tidak dapat mengubah kelas aslinya. Adapter dapat menggunakan metode yang dapat diakses di kelas asli dan menyesuaikannya ke dalam metode yang dibutuhkan. Objek adapter memiliki keuntungan dan kerugian. Keuntungan utamanya,
Adaptor tidak hanya mengadaptasi Adaptate, tapi semua subkelasnya. Semua subkelas itu dengan satu batasan kecil. Semua subkelas yang tidak menambahkan metode baru karena yang digunakan adalah delegasi. Jadi, untuk metode baru, adaptor harus diubah dan atau diperpanjang untuk mengekspos metode baru juga. Sedangkan kerugian utamanya adalah bahwa ia harus menuliskan semua kode untuk mendelegasikan semua permintaan yang diperlukan ke adapti. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kami dari kelompok 2 dengan saya Asnamir Insyiroh G1A017044. Di sini saya akan membahas materi tentang interceptors. Interceptors merupakan perangkat lunak yang memecah aliran pengendalian dan mengizinkan kode lain untuk dieksekusi atau diproses. Interceptor sangat baik untuk menyediakan proses transparansi dari replication dan performance. Konstruksi perangkat lunak yang akan memutus aliran kontrol biasa dan memungkinkan kode lain khusus aplikasi untuk dieksekusi. Interceptors adalah sarana utama untuk mengadaptasi middleware dengan kebutuhan spesifik aplikasi. Interceptors digunakan untuk mengubah HTTP request dengan intercept HTTP request. Interceptor sangat berguna dalam proses autentikasi request ke backend suatu aplikasi. Dengan menggunakan interceptors, kita bisa menambahkan token saat request ke backend. Di bidang pengembangan perangkat lunak, pola interceptor adalah pola desain perangkat lunak yang digunakan ketika sistem perangkat lunak atau kerangka ingin menawarkan cara untuk mengubah atau menambah siklus pemrosesan yang biasa. Contoh, urutan pemrosesan umum untuk server web adalah menerima URL dari browser, memetakannya ke file pada disk, membuka file, dan mengirim isinya ke browser. Salah satu dari langkah ini dapat diganti dengan mengganti cara URL dipetakan ke nama file atau memasukkan langkah baru yang memproses konten file. Cara kerja pola interceptors. Interceptor berada di antara aplikasi dan backend. Saat aplikasi membuat suatu request ke backend, maka interceptor menangkap request sebelum dilanjutkan ke backend. Menangkap request tersebut dapat mengubah headers ataupun body sebelum request diteruskan ke backend.
Pengguna umum dari pola ini adalah server web seperti yang disebutkan di atas. Middleware berorientasi objek dan berorientasi pesan. Contoh implementasi pola interceptors ini adalah antarmuka javax.servlet.filter yang merupakan bagian dari platform Java. Berikut sumber tentang materi interceptors. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan rekan saya. Kami dari kelompok 2, nama saya Hasri Winanda, SPM Y1A070 Saya akan menjelaskan tentang request level interceptor. Request level interceptor merupakan bagian dari subbab dari middleware organization. Mengenai apa itu middleware organization sudah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya. Baiklah, langsung saja. Request level interceptor sama dengan request interceptor interface. Adapun pengertian request level interceptor pertama, request level interceptor adalah antarmuka data dari semua interceptor tingkat permintaan. Request level interceptor berisi set operasi dan atribut yang didukung oleh semua interceptor tingkat permintaan. Request level interceptor didefinisikan juga sebagai antarmuka yang abstrak. Oleh karena itu, sebuah instance dari antarmuka tidak dapat digunakan. Lanjut, apa yang dilakukan dalam request level interceptor cukup membagi panggilan base dan read dan file. Untuk setiap replika, keindahan dari sebuah ini adalah bahwa objek A tidak perlu menyadari replika B, tapi juga objek middleware. Tidak perlu memiliki komponen khusus yang menangani panggilan yang direplikasi ini. Hanya interceptor tingkat permintaan yang dapat ditambahkan ke middleware yang perlu mengetahui tentang replikasi B. Selanjutnya, request level interceptor dibagi menjadi dua antarmuka. Pertama, menyediakan fungsionalitas titik layanan, dan kedua, internet yang terpisah. Pada slide berikutnya, saya akan menggambarkan sebuah ilustrasi hierarki penarikan interceptor tingkat permintaan yang didukung dalam produk Oracle Nintendo. Nah, ini saya terdapat sebuah gambar ilustrasi interceptor hierarki. Paling bawah merupakan bagian dari request interceptor seperti yang terdapat pada request interceptor dan target request interceptor yang merupakan bagian dari request interceptor. Lalu request interceptor merupakan bagian dari interceptor yang merupakan dari interface. Adapun catatan penting tentang terbuka yang tidak boleh digunakan pada interceptor hierarki ini. Metode untuk melatih pada olah yang diturunkan dari terbuka request level interceptor menetapkan parameter untuk terbuka berikut. Pertama, request level interceptor sama dengan data output stream. Kedua, request level interceptor sama dengan service context list. Antarmuka ini tidak digunakan di produk Oracle Nintendo, namun antarmuka ini ditentukan dalam produk Oracle Nintendo sehingga kita tidak perlu mengkompilasi ulang aplikasi ORMA. ORMA adalah Open Object Request Broker Architecture. Jika implementasi antarmuka ini sudah disediakan dalam rilis produk Oracle Nintendo di masa mendatang. Terkait materi yang dimulai request level interceptor, teman-teman boleh mencari atau membacanya dari buku disebut System Standardization Primary Version tahun 2007 oleh Martin Preston and Mount dan cuma dari oracle.com. Jadi saya juga sudah menyertakan link agar teman dapat menggunakan mengakses materi tersebut. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya Safitri Rahayu Nurhaini, NPM G1A017070. Saya akan menjelaskan mengenai materi Message Level Interceptor. Message Level Interceptor merupakan
pencegat tingkat pesan yang memiliki akses ke buffer pesan yang sebelum dan sesudah dikirim melalui jaringan dan dapat digunakan, misalnya untuk menginskripsi dan mendeskripsi seluruh pesan. Message Level Interceptor merupakan sambungan dari Request Level Interceptor. Panggilan ke objek jarak jauh harus dikirim melalui jaringan. Dalam praktiknya, perlu dipanggil antarmuka pengiriman pesan yang ditawarkan oleh sistem operasi lokal. Message Level Interceptor dapat membantu dalam mentransfer pemanggilan ke objek target. Message Level Interceptor merupakan bagian dari interceptor yang berguna untuk melakukan transformasi pada buffer yang tidak terstruktur. Message Level Interceptor merupakan komponen yang secara logis terletak di antara ORB atau Object Request Broker dan operator dasar sistem, sehingga dapat menangani pesan jaringan. Contohnya dengan memecahnya menjadi bagian yang kecil. Message Level Interceptor dapat mengimplementasikan Client Message Interceptor atau Server Message Interceptor dan umumnya bekerja seperti interceptor level permintaan atau interceptor request level interceptor. Maaf, satu-satunya perbedaan adalah permintaan diteruskan sebagai buffer tidak terstruktur. Perhatikan juga bahwa pencegat sisi klien memiliki parameter tambahan yang menunjukkan target. Message Level Interceptor, parameter ini tidak tersedia di sisi server karena hanya diketahui setelah permintaan pesan telah diinterpretasikan oleh perangkat lunak lapisan transport yang ada setelah tingkat pesan interceptor memiliki akses ke pesan, misalnya untuk tujuan deskripsi. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Zahira Salsabila Barli. Perkenalkan, nama saya Zahira Salsabila Barli dengan NPM Y1A 017080. Pada kali ini saya berkesempatan untuk menjelaskan mengenai modifiable middleware. Apa yang ditawarkan wrappers dan interceptor adalah sarana untuk memperluas dan menyesuaikan middleware. Kebutuhan untuk beradaptasi berasal dari kenyataan bahwa lingkungan di mana aplikasi terdistribusi dijalankan terus berubah dan yang dibutuhkan adalah mampu membuat perubahan dengan cepat. Pengaruh lingkungan yang kuat membawa banyak perancang middleware untuk mempertimbangkan konstruksi perangkat lunak yang adaptif. Parlabantas dan Coulson pada tahun 2007 memberikan pendapat mengenai modifiable middleware yang menyatakan bahwa middleware tidak hanya perlu adaptif, tetapi harus dapat memodifikasinya tanpa menurunkan kualitasnya. Mengganti komponen perangkat lunak saat runtime merupakan contoh dari memodifikasi sistem, dan memang mungkin salah satu pendekatan yang paling populer terhadap modifiable middleware adalah dengan membangun middleware dari komponen secara dinamis. Desain berbasis komponen berfokus pada dukungan modifiabilitas melalui komposisi. Sebuah sistem dapat dikonfigurasi secara statis pada waktu desain atau secara dinamis pada saat runtime. Menurut Yelin pada tahun 2003, penelitian sekarang yang sedang berlangsung secara otomatis memilih implementasi terbaik dari sebuah komponen selama runtime. Pada intinya adalah untuk mengakomodasi perubahan dinamis pada perangkat lunak yang membentuk middleware, kita memerlukan setidaknya dukungan dasar untuk memuat dan membongkar komponen pada saat runtime.
Secara umum menjelaskan bahwa untuk mengatur middleware agar dapat dimodifikasi membutuhkan perhatian yang sangat khusus. Terima kasih dan sekian penjelasan yang bisa kami sampaikan dari kelompok 2.